أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول القديم الواحد الجليل الذي ليس له نذير ولا شبيه أحمده حمدا يوافي نعمه ويبلغ مدى نعمائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم بربوبيته عارف بوحدانيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه لرسالته وختم به أنبياء وجعله حجة على جميع خلقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وعلى أمته الذين استقاموا بشريعته وبسنته وبأسوته أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. جماعة هداني الله وإياكم أجمعين. فتأدب أيها المسكين ظاهرا وباطنا بين يدي الله تعالى تأدب العبد الذليل المذنب بحضرة الملك الجبار القهار. Kata Imam Ghazali, maka beradablah kalian, wahai orang-orang yang selalu membutuhkan Allah. Beradablah secara lahir dan batin. Jangan cuma beradab lahiriah, batiniah kita enggak beradab. Beradablah kalian, adab lahir batin di hadapan Allah yang Maha Luhur, sebagaimana adab seorang hamba yang hina, yang penuh dosa di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa. Wajtahid alla yaraka mawlaka haitsu nahaka wa la yafkiduka haitsu amaraka. Dan berusahalah semaksimal mungkin untuk jangan sampai kita berada di wilayah-wilayah yang Allah larang. Berusahalah semaksimal mungkin kita gaib, kita tidak hadir di tempat-tempat yang Allah perintahkan. Bahasa lain, berusahalah semaksimal mungkin untuk selalu melaksanakan apapun yang Allah perintahkan, untuk selalu menjauhi segala hal yang Allah larang. Beradab kepada Allah
Adab terbaik tiada lain dengan selalu berusaha melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi segala hal yang Allah larang. Itulah adab terbaik. Demikian juga beradab kepada ulama, kepada orang tua, dengan selalu mematuhi apapun. Adab kita merendahkan hati kita, kita cium tangan ke orang tua, itu adab tambahan. Adab yang paling utama dengan selalu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Beradab kepada Allah yang paling utama dengan semaksimal mungkin berusaha melaksanakan semua yang Allah perintahkan serta menjauhi segala hal yang Allah larang. Meskipun kita belum sanggup untuk melaksanakan perintah-perintah Allah secara sempurna. Meskipun kita belum mampu melaksanakan perintah Allah lahir batin. Dalam menjauhi larangan Allah, meskipun kita belum mampu menjauhi sejauh-jauhnya lahir dan batin. Bagaimanapun juga orang yang ngerjain sholat walaupun belum khusyuk masih jauh lebih baik dibanding mereka yang tidak sholat. Orang yang selalu sedekah meskipun belum ikhlas masih lebih baik dibanding mereka yang pelit. Kita kerjain sholat belum khusyuk, berarti dalam mengerjakannya belum yang terbaik. Baru zahiriyah kita yang mengerjakan, batiniyah kita belum. Meskipun baru tahapan itu, berusahalah untuk semaksimal mungkin melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi segala hal yang Allah larang. Dalam kaidah usul, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan seutuhnya, kita nggak bisa dapatkan semuanya, ya jangan tinggalkan seluruhnya. Salat perintah Allah, khusyuk perintah Allah. Ketika dua perintah ini nggak bisa dua-duanya kita jalankan, belum mampu, ya jangan tinggalkan semuanya. Infak, sedekah, beramal soleh perintah Allah, ikhlas dalam menjalankannya perintah Allah. Ketika keduanya belum mampu secara bersama kita laksanakan, ya jangan tinggalkan seluruhnya. Dan Allah pun perintahkan kita, Allah perintahkan kita melaksanakan perintah-perintahnya tidak langsung dalam pelaksanaan yang paling sempurna, tidak. Karena yakin tidak seorang pun yang mampu begitu sholat langsung sholatnya sempurna. Tidak seorang pun. Mungkin kecuali Rasulullah. Di surah At-Taghabun ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum. Al-ayat. Fattaqullaha mastata'tum, maka kalian bertakwalah kepada Allah. Laksanakanlah perintah-perintah Allah mastata'tum, semaksimal kemampuan kalian. Di ayat ini menyeratkan pelaksanaan ketakwaan kita kepada Allah harus selalu ada progres. Lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan terus lebih baik. Jangan pernah kita laksanakan sholat kita sekedar sebagai kebiasaan. Kelemahan kebiasaan kita tidak mengalami peningkatan itu sebagai rutinitas biasa. Laksanakan sholat kita, ibadah kita sebagai sesuatu yang istimewa, yang setiap saat harus ada perkembangan.
Setiap saat harus lebih baik dan terus lebih baik. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Ayat ini diperselisihkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Sebagian menilai bahwa ayat ini menasakh ayat yang ada di Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kata sahabat yang menilai At-Taghabun 16 menasakh ayat itu karena takwa yang sebenarnya tidak seorang pun yang mampu. Termasuk sahabat Abdullah bin Umar, Siti Aisyah. Sahabat yang lain, Abdullah bin Abbas, menilai ayat ini bukan menasakh, bukan merevisi. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, makna fattaqullaha haqqa tuqati, takwa yang sebenarnya maknanya yang melaksanakan perintah Allah semaksimal kemampuan kita, itu takwa yang sebenarnya. Ketakwaan yang Allah perintahkan atas kita, takwa semaksimal kemampuan kita. Kemampuan seseorang dalam melakukan apapun, ketika dia sudah rutin melakukan hal itu, kemampuannya akan semakin meningkat. Artinya ketakwaan kita kepada Allah harus selalu mengalami peningkatan, paling tidak kualitas ketakwaannya. Subuh kita hari ini harus lebih baik dibanding yang lalu. Besok harus lebih baik dibanding hari ini. Seminim apapun peningkatan itu. Dan At-Taghabun 16 ini diperkuat oleh hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala da'uni, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum bi syai'in fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Da'uni ma taraktukum. Jangan kalian desak aku untuk menjelaskan hal-hal yang aku tinggalkan. Fa innama ahlaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Umat sebelum kalian banyak dibinasakan oleh Allah karena banyak tanya sekaligus banyak menyalahi nabi-nabinya. Nanya ini hukumnya apa, hukumnya apa, hukumnya apa, ketika sudah dijelaskan mereka nggak jalankan. Menyeratkan bahwa dalam Islam sebaiknya kita tidak menanyakan sesuatu yang kita tidak akan melaksanakan jawabannya. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Jika kalian aku larang melakukan sesuatu, jauhi. Wa idza amartukum bi amrin, kalau aku perintahkan kalian melakukan satu perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah apa yang aku perintahkan itu semaksimal kemampuan kalian. Hadis riwayat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari 7288 dan juga Imam Muslim 3321. Imam Ghazali menasihati kita untuk beradab kepada Allah. Adab yang betul-betul beradab
dengan selalu berusaha semaksimal mungkin melaksanakan setiap apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala hal yang Allah larang. Jangan ada pemikiran, daripada aku belum bisa ikhlas infak sedekah, lebih baik nggak usah. Daripada sholat nggak bisa khusyuk, lebih baik nggak usah sholat. Jangan ada pemikiran itu. Baik pemikiran seperti itu untuk diri kita sendiri, lebih-lebih kita sebarkan ke orang lain. Daripada nggak ikhlas, lebih baik nggak usah beramal. Daripada nggak khusyuk, lebih baik nggak usah sholat. Ini kesimpulan yang kacau. Dengan alasan nggak bisa khusyuk, nggak sholat, selamanya tidak akan pernah khusyuk, tidak akan pernah bisa khusyuk. Ketika nggak khusyuk, kita tetap istiqomah sholat, insya Allah pelan-pelan akan muncul keinginan untuk khusyuk. Allah akan berikan jalan kemudahan. Belum bisa ikhlas dalam infak sedekah, kita tetap lakukan hal itu. Ketika dalam diri kita ada keinginan kuat untuk bisa ikhlas, pada akhirnya keistiqomahan kita insya Allah akan menjadikan Allah memberikan taufiknya buat kita untuk bisa ikhlas. Yang harus lebih kita ingat, meninggalkan sesuatu karena alasan sesuatu yang lain, padahal sesuatu itu perintah Allah, ini pun nggak boleh. Meninggalkan sesuatu apalagi karena manusia. Kamu sholat di masjid, ada si anu pasti nggak bakalan khusyuk, nggak usah ke masjid. Meninggalkan sesuatu yang mana sesuatu itu merupakan perintah Allah karena alasan sesuatu yang lain, itu nggak boleh. Sama halnya nggak boleh mengerjakan sesuatu karena sesuatu yang lain selain Allah. Kalau toh meninggalkan sesuatu harus karena Allah, mengerjakan sesuatu pun harus karena Allah, bukan karena hal-hal yang lain. Dalam Al-Adhkarun Nawawi, Imam Nawawi menukil Al-Fudail bin Iyad, seorang ulama sufi rahimahullah, kata Al-Fudail, tarkul amali li ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlin nasi syirkun. Tidak melakukan satu amal karena manusia, nggak jadi sedekah karena dilihatin si anu, nggak jadi ke masjid karena ada si anu, itu riya, haram. Mengerjakan amal karena seseorang, itu syirik, haram. Jangan pernah mengerjakan atau meninggalkan satu amal karena sesuatu selain Allah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Sebagai adab kepada Allah, maksimalkan kemampuan kita untuk selalu mengerjakan perintah-perintah Allah serta menjauhi segala hal yang Allah larang. Walan taqdiru ala dzalika illa bi an tawazza'a awqataka wa tarattaba awradaka min subahika ila masaika. Dan engkau tidak akan mampu seutuhnya melaksanakan hal itu. Kita tidak akan mampu seutuhnya betul bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kecuali dengan kita salurkan seluruh waktu kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di antaranya termasuk dengan menertibkan
wirid kita dari pagi, siang, sore, malam. Sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Perintah Allah ibadah madhah sangat terbatas. Paling cuma sholat. Sholat sunnah. Perintah yang lain, yang ghairu mahdhah, ini yang memiliki porsi terbesar. Ketika wirid kita tertibkan setiap saat kita laksanakan itu, berarti kita sedang melaksanakan perintah Allah. Fasgi ila ma yulki ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min hini tastaiqidhu min manamika ila waqti ruju'ika ila majja'ika. Dengarkan baik-baik apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dari awal mula kita bangun tidur sampai nanti kita kembali ke tidur. Dari awal bangun sampai kembali tidur, semua yang Allah perintahkan maksimalkan untuk selalu kita jalankan. Tidak ada hal lain yang kita lakukan kecuali perintah Allah. Itu adab terbaik seorang hamba kepada Allah. Jamaah dan ya Allah iyyakum ajma'in. Jadi di kitab Hidayah ini, Imam Ghazali mengajak kita untuk selalu melaksanakan perintah Allah, hal-hal yang ringan-ringan. Bagian dari beradab kepada Allah berupa menertibkan, menjalankan wirid-wirid dari semenjak bangun tidur sampai mau tidur lagi. Sudah tentu tanpa meninggalkan perintah-perintah yang masuk kategori ibadah pokok. Ini ibadah tambahan. Fa idza staiqatta minan naum fajtahid an astaiqidhu qabla tulu'il fajri. Ketika kita bangun dari tidur malam, bersungguh-sungguhlah untuk bangun sebelum terbit fajar, sebelum waktu subuh. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah. Ketika bangun itu hendaklah hal pertama yang mengalir di dalam hati kita, di mulut kita adalah dzikrullah. Faqul inda dzalik, pada saat itulah baca apa yang diperintahkan oleh Rasul. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Baru bangun kita sudah ingat Allah. Jangan pertama bangun langsung HP. Kita lihat berita hoax. Ini ringan, sederhana. Pertama bangun, lisan kita, hati kita dzikrullah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Dan selanjutnya. Ditambah dengan yang lain, asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu wa sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Banyak bacaan-bacaan yang diajarkan Rasul di awal mula kita bangun. Semuanya dzikrullah, ingat kepada Allah. Kesadaran bahwa kita bangun itu bagian dari nikmat Allah. Kita puji Allah. Semalam kita tidur, nikmat, itu bagian dari nikmat Allah. Ada banyak bacaan-bacaan.
Meskipun di sini banyak, yakin ini pun belum semuanya. Tidak lantas semuanya harus kita baca. Enggak, silakan pilih mana yang kita cocok. Ketika hari ini kita sudah hafal alhamdulillahilladzi ahyana, tambah lagi besok atau lusa atau pekan depan atau bulan depan nambah lagi. Ada peningkatan. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan cukup satu aja. Enggak ada peningkatan. Ada bacaan bangun tidur berupa doa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Intinya ingat Allah. Apa ingatnya itu memuji Allah? Apakah ingatnya itu meminta pada Allah? Atau kedua-duanya? Allahumma inna nas'aluka an tub'isuna fi hadzal yaum ila kulli khair. Ya Allah, kami meminta kepadamu, bangkitkan kami di hari ini untuk kebaikan-kebaikan. Jangan kau jadikan bangunnya kami ini untuk keburukan-keburukan atau untuk mengajak orang lain melakukan keburukan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Banyak doa lain yang intinya zikir ingat Allah di awal bangun tidur, bukan ingat yang lain. Bangun langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ada yang agak panjang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun tidur. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasul. Qala bittu inda khalati Maimunah. Suatu hari aku nginep di rumah bibiku Maimunah. Fakultu, kata Ibnu Abbas, waktu itu belum masih anak-anak. Aku nginep di rumah bibiku Maimunah. Fakultu, aku berkata, la anduranna ila sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin menyaksikan langsung bagaimana sih praktek sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam malam hari. Siti Maimunah, Rasul di situ. Diperhatikan betul oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Faturihat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisadatul. Malam itu Rasul diberi bantal yang agak panjang. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha. Rasul tidur di sisi panjangnya bantal itu. Faja'ala yamsahun nawma an wajhihi. Setelah sekian jam Rasul tidur, diperhatikan. Ini enggak tahu ini Abdullah bin Abbas mungkin enggak tidur beliau. Demi menyaksikan bagaimana Rasul menjalani malam harinya. Setelah sekian jam tidur, kata sahabat Abdullah bin Abbas, Rasul bangun, Rasul usap wajah beliau untuk menghilangkan sisa tidur. Summa qara'al ayat al-asra al-awakhir min ahli Imran hatta khatama. Setelah beliau usap wajah begitu bangun, Rasul baca 10 ayat terakhir, tepatnya 11 surah Ali Imran. Di hadis ini sampai hatta khatama, 10 ayat terakhir sampai selesai berarti 11 ayat. Di awal ayat 190,
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar, dan selanjutnya dari ayat 190 sampai ayat 200. Ini hadis sahih ini, Bukhari Muslim. Dari redaksi yang saya ambil, redaksi Imam Bukhari. Rasul pertama bangun, usap wajah beliau untuk menghilangkan bekas tidur, lalu Rasul baca 10 ayat terakhir, atau tepatnya 11. Summa atasan dan mu'allaqon. Lalu Rasul mendatangi wadah air keriba yang tergantung. Fa'akhadahu, beliau ambil wadah air itu, fatawaddo'a, beliau berwudu. Berkaitan dengan bangun tidur di hadis ini, Rasul pertama bangun, usap wajah beliau, baca 10 ayat terakhir Ali Imran. Selesai baca 10 ayat itu, Rasul datangi tempat air yang digantung, lalu Rasul wudu. Selanjutnya summa qama yusalli, Rasul bangun untuk mengerjakan sholat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 4570. Imam Muslim redaksinya lain lagi. Pertama bangun, usap wajah, baca 10 ayat. Ini saja kita praktekkan boleh, atau kita praktekkan yang tadi alhamdulillahilladzi ahyana juga silahkan. Dua-duanya kita gabung. Pertama bangun sambil usap wajah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma, silahkan. Enggak ada masalah. Kata sahabat Abdullah bin Abbas melihat itu, faqumtu fasona'tu mislama sona'at. Aku buru-buru bangun, lalu aku lakukan semua yang dilakukan oleh Rasul tadi. Beliau usap wajah beliau baca ayat Quran 10 terakhir Ali Imran. Lalu sahabat Abdullah bin Abbas wudu, summa ji'tu faqumtu ila jambi. Aku buru-buru bangun, makmum kepada Rasul. Posisi sahabat Abdullah bin Abbas waktu berdiri makmum salah. Berdiri di belakang Rasul sebelah kiri. Jadi Rasul ngerjain sholat malam dimakmumi oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Nah itu sholat tahajud berjamaah boleh enggak? Ya boleh saja. Rasul enggak melarang sahabat Abdullah bin Abbas mengikuti beliau. Tapi tahajud berjamaah tidak dianjurkan. Sholat malam berjamaah tidak dianjurkan kecuali sholat tarawih. Karena sahabat Abdullah bin Abbas salah berdirinya, fawadda'a yadahu ala ra'si, kata Ibnu Abbas, Rasul letakkan tangan beliau di atas kepalaku, tangan kanan Rasul, summa akhadha bi uduni, Rasul pegang kupingku. Faja'ala yaftiluha, Rasul pilin kupingku, maksudnya Rasul cewer untuk dipindah ke belakang sebelah kanan. Jadi sahabat Ibnu Abbas pada saat ini terjadi masih anak-anak, kira-kira 10 tahunan. Ini pelajaran buat kita ketika ada anak kecil makmum, ketika ke kita posisinya salah, kita sudah sedang sholat, nggak salah, kita pegang, kita tarik.